Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan ya. Jumpa lagi kita sama channel Putra Bengkel Nakula. Oke. Alhamdulillah di sini kita dapat kerjaan lagi ya, unit PS 120 PS. Dimana mobil ini keluhannya adalah oli ya, oli yang ternyata masuk ke radiator atau oli yang campur sama air. Jangan sampai salah tebak ya. Terkadang untuk masalah seperti ini itu banyak orang yang salah menebaknya. Masalah seperti ini dia larinya untuk kerusakan ini ke perpak deksel ya. Sebenarnya ini tidak mutlak ke perpak deksel. Terkadang ini penyakitnya hanya sepele ya. Sebenarnya untuk keluhan yang seperti ini, yang mana air di radiator itu kemasukan oli. Ini dari segi tutupnya terlihat, kelihatan nggak? Tuh, warnanya putih susu. Ya, putih susu. Jadi oli ini masuk ke dalam radiator. Apabila oli masuk ke dalam radiator itu biasanya umumnya untuk mobil Ragasa seperti ini, dan kemungkinan untuk mobil yang lain juga sama, itu keluhannya biasanya bukan di perpak deksel ya, bukan di perpak deksel. Terkecuali kalau olinya, airnya masuk ke dalam oli. Nah, kalau di dalam tutup oli ini berwarna putih susu, nah itu biasanya larinya ke perpak radiator. Dalam hal ini, kerusakan ini umumnya kejadiannya adalah kerusakannya larinya di oil cooler ya, atau pendingin oli. Letaknya di sini ya. Terus ini udah sempat dibuka sama kawan tadi. Di sini letak di sini tuh oil cooler ini. Apa sih fungsi oil cooler ya? Oil cooler itu adalah pendingin oli, dimana oli di dalam mesin ini harus didinginkan. Nah, untuk mendinginkannya itu dia memakai air ya. Dimana air sama oli ini dicampur jadi satu, hanya disekat pakai sejenis sil-sil ya, o-ring seperti itu. Jadi apabila o-ring tersebut itu bocor, itu pasti oli ataupun air bercampur begitu. Gejalanya seperti itu tadi, airnya kecampur sama oli, atau oli masuk ke air, atau di dalam radiator di sini itu terdapat endapan-endapan oli seperti ini. Lihat ya warnanya. Ini adalah jalur air, sedangkan ini jalur oli. Begitu. Jadi untuk kawan-kawan jangan sampai salah tebak bahwasanya kerusakannya di oil cooler, tapi kawan-kawan menggantinya di perpak deksel. Untuk mobil ini kemarin untuk sopirnya, drivernya ya, beliau masuk ke sini mengatakan bahwasanya kerusakannya di perpak deksel. Dia meminta mengganti perpak deksel, padahal untuk kerusakannya bukan di perpak dekselnya. Oke, kita lanjut untuk mengeksekusi bagian oil coolernya. Bagaimana cara membuka dan cara memasangnya nanti, bagian-bagian oil coolernya bagaimana, nanti kita review ya. Ini adalah penampakan dari oil coolernya ya. Biasanya di sini kebocorannya terdapat di dalamnya sini. Di dalam sini tuh mengalir oli berikut dengan air ya. Nah, ini untuk jalur airnya, sedangkan ini untuk jalur olinya. Inlet, outlet. Ini untuk
jalur air inlet dan ini outletnya ya. Nah, di dalam sini ada komponen-komponen tertentu, terus disekat dengan pakai apa namanya, o-ring ya. O-ringnya seperti ini, o-ringnya. Nah, ini kita ganti o-ringnya ini aja, kita eksekusi. Cari jauh. Buat o-ring tak mati ini. Seharusnya bukan tangkap kawan, tangkap pakai segala jalan. Ayo kita gini kawan, kelas boy. Belum kan? Apanya boy? Oh biar rata boy. Oke kita tarik. Iya, bocor ya. Oh, lipet sih man. Ternyata hasilnya seperti ini ya. Olinya bisa apa namanya ini? Bocor dari sini. Oil coolernya bisa seperti ini, bagaimana nih? Apa namanya? O-ringnya ini. Pantesan saja dia bocor ya. Oke, kita ganti. Oke, di sini kita dapat tamu ya. Pak Enggot ya. Pak Enggot lagi minum apa itu? Es? Es campurnya. Es campur. Dapat pajak dia. Untuk permasalahan seperti ini jangan sampai salah tebak. Kerusakannya cuma di oil coolernya, sealernya. Nanti kawan-kawan malah bongkar apa namanya itu, perpak dekselnya. Padahal perpak dekselnya aman, tidak bermasalah. Jadi kita harus teliti sebelum apa namanya, memvonis ya. Karena nggak cuma sekali dua kali nih kawan. Dalam permasalahan oil cooler bocor ini banyak orang yang memperkirakan salah gitu kan. Nggak sekali dua kali apa namanya, permasalahan di sini, tapi yang dibongkar sama mereka itu apa namanya, perpak dekselnya, diganti perpak dekselnya. Untuk membongkarnya caranya seperti itu. Lumayan alot karena kemarin waktu pemasangan di selipin sealer. Aja dioke. Untuk pembukaannya kita jangan membuka dari sini, kita pukul dari sini aja. Sebelumnya kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di sini biar dia enak membukanya. Nah, bentuknya seperti ini kawan ya. Ini dua ini untuk lubang oli, kemudian yang tengah ini untuk jalur air. Jadi disekat sama apa namanya ini, o-ring ya, o-ring besar di sini sama di sini. Oke, kita membukanya pakai kayu ya. Nah, terus ini dipukul ke sana. Gitu. Yuk dipukul ini. Nah, seperti itu biar tidak rusak. Mangan. Ini seharusnya bulat ya, bukan seperti ini.
Cuman ini kemungkinan ada kerusakan waktu pembongkaran ini sepertinya nih dulunya. Harusnya nggak seperti ini harusnya bulat. Tapi ya tidak apa-apa, kita akalin pakai sealer nanti. Kita templok sealer yang banyak gitu, biar nggak bocor. Oke, sekarang tinggal pencucian. Nyucinya kita pakai bensin biar makin bersih. Kita lanjut nanti proses pemasangan. Ya, coba. Gara-gara kentan banyu radiator ya. Bagian sini tadi yang bocor, sini yang rusak. Ada kompos tapi masih bisa dipakai. Kita pakai silat karena penampangnya sudah di atas.